Kita mau kemana, Cik? Ada deh, pokoknya ikutin terus ya. Matanya dibuka dulu. Titip rumah ya, Dian. Oke. Teman Dian. Halo guys, ya ini kita udah sampai di Aji Barang. Cuma ini masih nunggu di pinggir jalan karena kita belum tahu rumahnya di mana. Jadi nunggu jemputan. Oh balik. Oh, Oke. Oke guys, sudah datang. Yuk, mari. Itu ketika ketemu, ini kan cerita bahwa Mas Yoga sudah mulai tergoyah pikirannya gitu ya. Iya. Artinya ada dialog yang nggak nyambung antara pertanyaannya dengan jawaban dia gitu. Ada. Contohnya apa? Kamu turun ke sini Jawabannya? atau tetap di situ aja. Besok saya naik ke situ karena itu kan malam. Oke. Jawabannya apa dia? Dia tetap teriak-teriak, intinya tolong teman saya mati. Oh. Ini nggak nyambung. Jadi pikiran dia hanya bahwa temennya mati. Dan juga berduduskan bahwa keluarga sini kepingin ketemu Mas Alek itu bukan sebagai pertanda bahwa kita nggak ikhlas dengan Mas Pri Ya, yang ya, sudah ya. kemana-mana nggak tahu gitu loh. Bukan begitu, tapi silaturahim itu kan menyambung nama lah ya, menyambung itu bahwa ini ada keterkaitan sejarah gitu, sejarah hidup. Sebagai profesional pendaki juga, apakah panjenengan bertiga ini punya cita-cita yang sama? Artinya dengan saya tahu bahwa panjenengan punya cita-cita sama, mungkin pergerakannya, kemudian upayanya dan sebagainya itu kan nanti akan bisa kita lihat ini. Jadi pertanyaan saya, apakah panjenengan bertiga itu sudah menjadi sebuah tim dengan cita-cita yang sama, Pak? Kalau dalam bentuk gunung itu berbeda. Cita-cita yang paling tinggi tentang gunung itu malah gagah. Jadi dia pengen gunung-gunung tertinggi di Indonesia, The Seven Summit of Indonesia, dia capai. Itu melampaui apa yang saya inginkan. Jadi sejak dulu saya tidak pernah ingin misalnya menaiki
Gunung Jayawijaya atau sekarang disebut Kartens Piramid, itu saya tidak ingin. Nah, Iqbal itu rencananya sehabis naik Gunung Slamet itu dia mau pensiun. Gitu. Jadi gunung tertinggi yang ingin didaki Iqbal adalah Slamet. Sehabis itu dia mau fokus kuliah, katanya begitu. Tapi Gagah tidak. Jadi sejak waktu kami naik ke Lawu itu, si Gagah sudah cerita bahwa Indonesia itu begitu indahnya, dan dia merasa tidak diciptakan menjadi manusia oleh Tuhan untuk menjadi penduduk Nun Sewu ya. Ini apa yang dikatakan beliau. Aji Barang. Setidaknya saya adalah, saya gregel. Iya. Saya ini orang Indonesia. Dan kalau saya orang Indonesia, saya harus mendaki di titik-titik tertinggi yang diciptakan Tuhan di Indonesia. Dan itu melampaui yang saya inginkan. Jadi tujuannya dia lebih tinggi, paling tinggi, saya di bawahnya. Iqbal almarhum itu malah berencana mau pensiun gitu. Itu waktu Pak Alek katanya di bawah sama Mas Gagah di atas. Itu kan Mas Alek bilang katanya kayaknya Mas Gagah udah depresi gitu ya. Nah, itu apa ada kemungkinan, soalnya kalau orang depresi kan udah nggak merasa lapar, nggak merasa capek gitu kan, seperti itu. Apa itu bisa saja dengan gagahnya tetap dia turun, terus dia ketemu warga, tetapi dia tidak mengingat dirinya siapa, itu kemungkinan bisa seperti itu. Ini kan secara ilmiah sama dengan begini loh. Kita semua ini kan takut sama anjing toh. Kalau kita dikejar anjing, itu kan takut. Nah, dalam kondisi normal kita nggak bisa lompat tembok 2 meter. Tapi kalau kita dikejar anjing yang kira-kira kalau kita nggak bisa lari, kita digigit, pasti bisa. Sama seperti itu. Jadi itu yang saya bilang kekuatan yang diberikan Tuhan di balik ini, yang hanya muncul pada situasi tertentu. Bisa. Ya, hanya muncul kalau kepepet antara hidup dan mati. Gitu. Jadi peluang itu sangat besar. Justru karena itu ada YouTuber yang bilang bisa membawa saya masuk ke dunia mereka. Saya siap. Kalau saya tidak punya gambaran bahwa Gagah masih hidup, ngapain saya ke sana? Kan gitu, logikanya kan begitu. Kan kita nggak melakukan sesuatu hanya karena konyol aja, enggak. Ya, pertanyaan saya terkait peristiwa yang terjadi di masa lalu jenengan itu ya, Alex. Adakah semacam feeling atau firasat menjelang pendakian itu, entah itu sehari atau beberapa hari gitu, feeling yang mengatakan itu di situ ini bakal jadi pendakian yang nggak biasa gitu? Nggak ada. Berarti segala sesuatunya normal-normal aja. Normal. Bahkan ketika saya melihat Cungkup di Samarantu itu, sehingga saya putuskan berhenti di Samarantu sebentar itu, Iqbal bersikeras bahwa itu halusinasi. Gitu. Karena gini loh Mas, saya kan sudah saya ceritakan tadi kan belajar pawang. Saya juga bukan sekali dua melihat hantu. Saya sejak kecil, karena saya nggak punya alis, kata bapak saya begitu. Jadi sejak kecil saya sering lihat hantu. Nah, yang terjadi di Samarantu ini beda. Kalau saya mau lihat hantu itu biasanya ini merinding dulu, terus ada kayak udara dingin gitu loh. Di Samarantu itu enggak. Jadi saya nerobos itu karena Gagah dan Iqbal agak di belakang saya, ini dingkluk. Begitu keluar itu di depan saya ada Cungkup 2. Dan saya tidak mengira bahwa itu satu firasat. Makanya saya teriak sama yang di belakang, Iqbal, Gagah, iki aku tekan pos. Kusik entah ini sedelok. Nah, terus kemudian saya tunggu agak lama. Ayo toh, ndang leren itu. Ya wis toh kowe mlaku rono sik. Begitu saya maju, baterai saya nyalakan, hilang. Itu tidak pernah terjadi pada saya. Nah, saya menangkap ini sebagai satu muatan magis, tapi si Iqbal bilang wah itu halusinasi. Itu sempat debat itu. Lu kok halusinasi, wong yang kesel itu kamu sama Gagah kok.
saya yang di depan kok masih. Halusinasi yang 2 orang itu. Harusnya kalian yang halusinasi bukan saya gitu. Ya mau tanya, awal mula kenal sama Mas Iqbal terus kemudian kenal sama Mas apa tadi Gagah, itu awalnya dimulai dari mana? Lalu kemudian kok kemudian sama-sama punya passion daki bareng gitu? Itu kronologi singkatnya itu gimana? Jadi begini, Iqbal itu, almarhum Iqbal ini ketika SMA dia sudah jadi pendaki gunung. Saya baru mendaki gunung pada semester kedua. Saya mendaki gunung itu yang mengenalkan pendakian itu namanya Toto Sudarwanto. Nah sekarang ini keadaannya saya dengar lagi stroke, lagi saya lacak di mana karena saya mau silaturahmi sama dia. Kenapa saya silaturahmi? Karena saya sekarang ini sudah mendaki atau baru mendaki, tepatnya baru mendaki 273 kali tanpa dikenalkan oleh dia. Saya nggak jadi seperti ini. Jadi yang menanamkan prinsip-prinsip pendakian pertama itu dia. Jangan pulang sebelum mencapai puncak. Kalau mendaki harus begini-begini, itu dia yang mengenalkan. Nah, ketika saya mulai mendaki sama dia, barulah saya tahu bahwa ada teman satu jurusan, satu kelas yang namanya Iqbal Latif ini ternyata hobi juga mendaki. Lalu dia gabung. Nah, ketika gabung karena ini stylenya beda. Kalau yang klubnya Toto ini dia jurusan geografi, ini cenderung ke backpacker. Jadi duit pokoknya nek wis niat munggah Sumbing ya ayo mangkat gitu. Nah, yang Iqbal ini bersama saya dan kemudian juga bersama Gagah mendirikan yang khusus bahasa dan sastra. Nah, mereka ini nyun sewu nggak pamer nggih. Jadi kebetulan yang senang mendaki adalah para penerima beasiswa. Jadi bedanya kalau yang ini backpacker, yang kita ini kalau perlu nyater pun bisa. Gitu. Nah, kemudian setelah kenal sama Iqbal, kita bikin itu. Nah, di tempat lain, di sisi lain ada Gagah. Dia datang ke kos-kosan saya karena teman-temannya itu sudah mendaki sama saya dan dia manas-manasin juga sama si Gagah. Terus mending melu aku, kalau karo setan gunung kalau. Jadi waktu itu saya sudah dikenal sebagai setan gunung. Kowe munggah ning ndi surang nganggo surat-suratan iso. Nah, akhirnya dia datang ke kos saya, dia bilang, "Lek, aku metu saka Mahapala." Lho ngopo? Ben iso munggah karo kowe karo gak dinyeki kowe karo kanca-kanca monyet. Lho wis ngene wae to, kowe tetep melu Mahapala, tapi ikut kami mendaki. Enggak lah, boros waktunya. Karena waktu latihannya sama dengan waktu kami mendaki. Jadi mereka latihan full itu ya malam minggu. Jadi kalau dia tetap di Mahapala jelas tidak mungkin dia bisa ikut mendaki. Akhirnya keluar, mulailah mendaki. Pendakian pertamanya dia itu kalau nggak salah ke Merbabu. Nah, ke Merbabu dia merasa enjoy dan memang waktu itu Gagah termasuk yang nggak lemah lah. Jadi dia katakanlah kalau orang 7 dibagi 2 maka dia termasuk 3 yang kuat. Nah, yang lain 4 yang rata-rata ke bawah. Nah, kemudian di Muria itu juga bagus. Nah, setelah dari Muria dia mengalami lonjakan, artinya dia ngajak saya mendaki bareng sendiri. Jadi dia sama saya. Di keluarga kita, jika terjadi sebuah kematian ini adalah ada upaya untuk penghalalan hak Adam. Artinya, jika almarhum itu meninggalkan hutang, meninggalkan janji yang belum terbayarkan, maka keluarga menjadi bertanggung jawab untuk hal-hal semacam ini. Pertanyaan saya, adakah janji dari Mas Gagah kepada Mas Alek maupun Mas Iqbal atau mungkin yang seprofesinya terkait dengan masalah pendakian gunung ini? Kemudian adakah Mas Gagah ini punya janji yang belum ditepati? Nah, malam hari ini kami ingin melegakan hati agar supaya jika Mas Gagah itu betul-betul sudah kembali kepada Allah itu dalam keadaan tanpa beban karena dia memiliki hutang baik secara material maupun secara
material maupun non material ya. Nah, jadi oleh karena itu, karena yang ketemu terakhir adalah dengan Mas Alek ini, tolong keluarga dipastikan kondisi Mas Gagah itu terkait dengan hal yang saya sampaikan itu seperti apa. Monggo Pak Alek. Sepanjang saya mendaki bersama Gagah, juga sepanjang pergaulan di luar mendaki itu kan kita lari untuk persiapan mendaki, tidak ada di antara kami yang saling berhutang, baik material maupun non material. Janji tidak ada sama sekali. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Termasuk yang Pak Alek tahu dengan teman-temannya dan sebagainya Juga tidak, karena memang tidak dengar ya? Ya, karena karakternya dia memang tidak begitu. Gitu. Tidak begitu. Ya. Jadi kalau memberi tidak pernah ada mengutangi itu. Termasuk tidak utang ya? Ya, ya.